Bapak Ibu, saudara-saudara, anggota Jemaat GKI Muara Karang. Kita kembali lagi di dalam rangkaian Pualam Kasih Bapa pada saat ini. Saya bersyukur dapat kembali menyapa Bapak Ibu, saudara-saudara dimanapun kita berada pada saat ini. Semoga kita dalam keadaan yang baik. Pun kalau ternyata kita saat ini sedang tidak dalam keadaan yang baik, ya tidak apa-apa, karena di dalam segala kondisi Tuhan selalu beserta dengan kita. Izinkan saya juga untuk mengucapkan selamat tahun baru bagi kita semua. Meski sudah lewat beberapa hari, kiranya momen tahun baru ini membuat kita semakin semangat untuk menjalani kehidupan di tahun 2021. Mengapa menjadi semakin semangat? Karena Tuhan telah merancangkan rancangan damai sejahtera bagi kita, rancangan shalom bagi kita. Dan tidak hanya itu saja, rancangan damai sejahtera ini pun tidak hanya yang ada jauh di masa depan sana, melainkan juga damai sejahtera yang sangat dekat dengan kita di masa kini. Mengapa saya bisa dengan yakin mengatakan demikian? Sebab begitulah firman Tuhan menurut Yeremia 29 yang akan saya bacakan, ayat 7 dan ayat 11. Mari kita baca bersama. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita mengetahui ada kata kesejahteraan pada ayat 7 dan damai sejahtera di ayat 11. Kedua kata ini dalam bahasa Ibrani adalah shalom. Menarik untuk kita lihat bersama bahwa kata shalom pada dua ayat ini punya keterangan yang berbeda. Pada ayat 11 kita menemukan bahwa shalom adalah anugerah yang disiapkan Allah bagi umat yang dikasihinya. Sedangkan pada ayat 7 yang tadi kita baca, kita menemukan bahwa shalom adalah sesuatu yang harus dikerjakan agar tercapai. Lalu di antara keduanya ini mana yang benar? Ya, tepat sekali. Keduanya benar. Damai sejahtera murni anugerah Tuhan, namun anugerah itu harus dikerjakan, harus diusahakan di dalam hikmat Tuhan. Keduanya seperti dua sisi koin, tidak terpisahkan. Oleh karena itu menjadi keliru apabila kita meyakini bahwa damai sejahtera itu datang dari Tuhan, namun kita malah menantinya secara pasif, berharap datang dari langit tanpa ada orang-orang yang mendoakan dan mengusahakannya. Juga menjadi keliru apabila kita berpikir bahwa kedamaian yang ada di dalam hidup kita, di dalam lingkungan kita adalah hasil usaha kita semata. Tidak demikian. Bapak, Ibu, saudara-saudara, pesan tentang damai sejahtera ini sungguh dekat dengan kita di masa kini, dengan pergumulan kita pada saat ini. Bangsa Israel yang kepadanya surat berisi nubuatan ini ditujukan adalah bangsa yang juga saat itu sedang menderita oleh karena pembuangan di Babel. Mereka dijajah dan dibawa keluar dari tanah asal mereka. Alih-alih mendapat kabar baik tentang pembebasan mereka dalam waktu dekat, firman Allah datang lewat Yeremia memastikan mereka bertahan 70 tahun di pembuangan. Pada suasana yang kacau dan penuh kecewa itulah damai sejahtera yang dari Allah itu diberitakan bagi mereka. Dalam keterpurukan, mereka dipanggil untuk mengusahakan shalom, mengusahakan damai sejahtera. Damai sejahtera sungguh sangat kita nantikan di masa sekarang. Kita mengawali tahun 2021 ini dengan kenyataan bahwa pandemi COVID-19 masih ada hingga pada saat ini. Di Indonesia, serentetan peristiwa dan bencana alam di berbagai daerah membawa kabar duka bagi seluruh penjuru negeri ini. Lingkungan di mana kita berada masih mengalami goncangan akibat pandemi ini. Namun, justru karena ini semua, damai sejahtera menjadi sesuatu yang patut kita kerjakan pada saat ini.
Kita dipanggil untuk mengusahakan kesejahteraan tidak hanya bagi kita, namun juga bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena kesejahteraan lingkungan sekitar kita adalah kesejahteraan kita juga. Lalu pertanyaannya bagi kita sekarang, bagaimana caranya mengupayakan shalom, mengupayakan damai sejahtera di masa kini? Kerjakanlah apa yang menjadi bagian kita. Jadilah orang tua dan jadilah anak yang mengusahakan shalom di tengah-tengah keluarga kita. Berilah dukungan dan ciptakanlah suasana yang harmonis serta hangat di tengah keluarga. Jadilah pekerja yang mengusahakan shalom di tempat kerja kita. Bekerjalah dengan giat dan jadilah partner kerja yang mendukung agar tujuan baik dari pekerjaan yang kita lakukan itu bisa tercapai dan semakin banyak orang beroleh berkat melalui hasil kerja kita. Jadilah pelajar yang mengusahakan shalom di dalam proses studi kita. Tekunlah belajar, kasihilah teman sekolah atau teman kuliah kita, dan kasihilah pula guru kita. Jadilah sahabat yang membawa shalom bagi teman-teman kita. Bantulah mereka yang membutuhkan kehadiran dan pertolongan kita. Berilah dukungan yang positif dan membangun agar mereka dapat berjalan ke depan bersama-sama dengan kita. Jadilah sesama yang membawa shalom bagi lingkungan kita. Doakanlah mereka yang dekat maupun yang jauh, mereka yang akrab maupun yang asing, mereka yang dalam keadaan baik maupun yang sedang menderita. Bantulah mereka apabila kita tergerak untuk memberi bantuan, secara khusus bagi saudara-saudara kita yang saat ini tertimpa bencana. Hubungilah gereja atau lembaga yang menyalurkan bantuan bagi mereka. Allah telah merencanakan rancangan damai sejahtera bagi kita semua. Maka dari itu mari kita mengupayakan di tahun 2021 ini lewat kehidupan kita. Kita mengupayakan shalom, kita mengupayakan damai sejahtera. Tuhan memberkati kita.